Hey, selamat datang di Bumi 2050. Kamu hidup di dunia setelah pergeseran suhu besar pada tahun 2020. Siang hari sangatlah panas di sini, sementara malamnya sangat dingin. Manusia memang selalu bergantung pada lingkungan, tapi kini mereka lebih rentan daripada sebelumnya. Baik bahan bakar, uang, maupun logam mulia, semua kehilangan nilainya di dunia yang harga esnya lebih mahal daripada emas pada siang hari. Dan kamu bisa menukar gadget keluaran terbaru dengan selimut listrik pada malam hari. Kamu tidak tahu seperti apa dunia zaman dulu karena kamu lahir di era iklim baru. Kamu beruntung bisa dapat pekerjaan yang bagus setelah lulus kuliah. Perusahaan tempatmu bekerja menjual air minum dalam kemasan. Saat suhu luar ruangan pada siang hari mencapai 38 derajat, air dalam kemasan laku keras di seluruh dunia. Bisnis deodoran juga berkembang pesat. Orang-orang bisa menghabiskan 2 botol dalam seminggu. Kamu bangun pukul 6:30 saat udara masih dingin. Matahari terbit setengah jam lagi. Dan pergeseran suhu akan segera dimulai. Ada jarak setengah jam antara pukul 7 dan setengah 8 yang suhunya lumayan sedang. Seperti pagi hari biasa di masa lalu. Sisa harinya, dari pukul setengah 8 pagi sampai setengah 8 malam, kamu seperti hidup dalam oven. Sementara pukul setengah 8 sampai 8 malam, mungkin seperti musim gugur di masa lalu. Setelahnya, suhu di bawah 40 derajat. Ini adalah hari yang penting. Kamu mungkin naik jabatan. Setelah menarik napas panjang dan menyelipkan kaki ke sandal, kamu berjalan ke kamar mandi, seolah bergerak otomatis sesuai rutinitas sehari-hari. Kamu memutar keran wastafel sampai mentok. Ini adalah kebiasaan lama yang diajarkan orang tuamu agar pipa tidak membeku. Meski sistem keranmu dibungkus dengan pita pemanas dan diisolasi, kamu lebih memilih menuruti orang tuamu. Kamu pun siap dengan celana pendek biasa, sandal, dan kaos oblong. Pakaian berteknologi termal yang bisa menyesuaikan suhu siang dan malam sudah ada di pasaran. Tapi uangmu belum cukup. Mungkin kalau naik jabatan hari ini, kamu baru bisa membeli pakaian yang efisien dan nyaman. Anehnya, kamu bisa membedakan status orang lain hanya dengan melihatnya, sama seperti di masa lalu. Thermal mania, berjalan dengan berbusung dada dalam balutan pakaian berteknologi mereka. Sementara kamu dan ransel mania lainnya membawa pakaian lebih untuk dipakai di kantor dan malam yang dingin. Kamu bawa payung kan? Memang tidak begitu ampuh melawan panas, tapi setidaknya matahari tidak langsung membakar kulitmu. Topi, deodoran, SPF, semua wajib di siang hari. Nah, untuk sorenya, sarung tangan ada. Persiapan, jaket, ada yang mengirim pesan dari bosmu. Hari ini, kamu jadi datang lebih cepat untuk persiapan presentasi, kan? Kamu membalasnya dan langsung ke dapur untuk sarapan. Kopi menjadi barang mewah. Sama halnya dengan buah dan sayuran, kecuali kamu menanamnya sendiri. Tapi rumah kaca buatanmu agak minim. Hanya ada tomat, jagung, melon, dan selada. Rumah kacamu masih dingin dan tahan panas seperti model pada umumnya. Tapi kamu perlu membuat yang lebih besar. Wah, waktumu mepet, banyak kerjaan menanti. Kamu mengambil apel, sebotol air, ransel, dan bergegas keluar. Biasanya, kamu berangkat pukul 7:15, butuh 15 menit perjalanan ke kantormu. Lumayan untuk ngadem di jalan. Tapi hari ini, kamu keluar tak lama setelah matahari terbit. Sudah ada banyak orang di jalan. Semua orang mencoba tetap di dalam ruangan, kecuali selama 30 menit setelah peralihan cuaca. Meski lalu lintas padat merayap, kamu masih sampai di kantor tepat waktu untuk menyiapkan presentasi pentingmu. Kamu lulusan manufaktur dan distribusi air. Saat menyampaikan ide ini ke bosmu, dia langsung mengundang petinggi perusahaan untuk mendengarkan presentasimu.
Idemu bisa memangkas harga air 50% dan membuat perusahaanmu tercatat dalam sejarah. Kamu bergegas ke ruang ganti dan memakai setelanmu. Presentasinya berjalan lancar, meski kamu agak gugup. Bosmu pun menjanjikan perubahan besar dalam karirmu. Tapi dia menyarankan kamu berlibur dulu karena kamu butuh banyak istirahat sebelum perjalanan mengubah idemu menjadi kenyataan dimulai. Kamu melihat di internet untuk mencari opsi yang ada. Pantai bukan tempat liburan favorit lagi karena di mana-mana sama panasnya dan pesawat sudah tidak ada lagi. Perjalanan udara sudah menjadi transportasi kuno karena pesawat tidak bisa lepas landas kalau suhunya di atas 45 derajat karena berarti udaranya lebih tipis, sehingga sayap tidak bisa menghasilkan daya angkat. Setidaknya, itulah kata kakekmu. Dia adalah pilot pada masa sebelum pergeseran suhu. Ski, seluncuran es, dan seluncuran salju kini cuma ada di resort salju buatan dalam ruangan. Nah, lumayan menarik nih. Jam kerjamu selesai pukul 4 sore. Tadinya, kamu ingin langsung pulang. Tapi karena sedang bahagia, kamu mau berjalan-jalan sebentar di taman. Jangan lupa ganti bajumu ke celana pendek dan kaos dulu. Kamu menyusuri jalanan yang kosong. Tak banyak orang yang mau berkeliaran di tengah teriknya siang hari. Kini kamu paham alasannya. Kamu memandangi kota. Gedung pencakar tanah pendek berjejer di jalanan. Tidak ada lagi pencakar langit. Fluktuasi suhu yang sangat tinggi antara siang dan malam membuat gedung-gedung tinggi tidak stabil dan mudah runtuh. Pencakar langit juga memerangkap panas sehingga kota lebih panas. Tidak seorang pun butuh panas ekstra di masa sekarang. Kamu pun melihat atap-atap yang dilapisi panel surya. Semuanya digerakkan dengan tenaga surya. Mobil, transportasi umum, semua pemanas dan pendingin. Pada siang hari, matahari mungkin bagai musuh bebuyutanmu, tapi setidaknya dia membantumu tetap hangat pada malam hari. Dari jauh, taman tampak indah, pepohonan, semak, rumput hijau dan bunga. Tapi semua orang tahu kalau itu palsu. Selain di rumah kaca, tanaman di tempat lain adalah tanaman buatan. Panas siang hari akan menghanguskan dan mengeringkan tanaman, sementara hawa dingin yang tajam akan membekukannya dalam semalam. Kamu duduk di bangku taman dan mendengar dua kakek-kakek membahas betapa bedanya dunia saat ini. Semuanya hampir berubah. Kolam dan danau menguap total dalam beberapa bulan. Mereka mengenang kegiatan seperti memancing, bertani, dan berkebun. Ya, hanya hewan gurun yang mampu melewati pergeseran suhu. Kamu bisa melihat coyote, roadrunner, kadal, dan kalajengking jika pergi agak jauh dari kota. Sementara unta menggantikan peran sapi dan kuda di setiap benua. 30 tahun era iklim baru tidak memberi cukup waktu untuk membawa adaptasi besar, tapi manusia sudah sedikit terlihat berbeda. Kulit makin tebal dan kasar untuk menghadapi fluktuasi suhu. Alis menjadi lebih lebat agar keringat di dahi tidak mengalir ke mata. Salah satu kakek tadi melihat arlojinya. Sudah 7:30. Yuk cabut, John. Sudah 7:30 lagi, kamu berjalan terlalu jauh dari rumahmu. Kamu pun membuka ransel dan mencari celana, sarung tangan, sepatu bot, dan... Di mana jaket hangatmu? Kamu terus merogoh, rasa panik bertumbuh di dadamu. Semua barang kamu keluarkan dari ransel, sambil berharap jaketmu terselip di dasar ransel. Neil, kamu pun mulai merinding. Takut? Yap, tapi juga karena suhu sudah mendingin. Kamu melempar semua barang kembali ke ransel dan segera berlari pulang. 7:40. Kamu pasti telat, setidaknya berlari membuatmu tetap hangat. 7:50. Tidak ada bus, mobil, atau apapun. Semua orang sudah di dalam rumah.
7:55, kamu tahu apa yang akan terjadi kalau masih di luar pukul 8? Saat suhu mencapai minus 40 derajat dan kamu masih mengenakan pakaian tipis, dalam 5 menit, hipotermia pasti menyerang. Kamu pernah mendengar cerita horor tentang orang-orang yang keluar pada malam hari tanpa pakaian hangat? Pertama, menggigil. Detak jantung meningkat cepat karena tubuhmu berjuang agar dirimu tetap hangat. Lalu menggigil hilang, detak jantung turun, dan kamu mulai pusing, tubuhmu menyerah. Saat pingsan, maka berakhir sudah. 7:58, kamu lihat pintu rumahmu di depan. Ayo, kaki, lebih cepat. 8 malam, hawa dingin membuatmu sulit bernapas. 1 menit lagi, kamu sampai rumah. Jalan terus, udara menyengat paru-parumu, bulu matamu tertutup es, hidungmu memerah. Jadi begini, inilah akhir hidupmu? 8:01, kamu menerobos pintu depan dan terkulai ke lantai. Berhasil! Kamu membuka mata, dan barang pertama yang kamu lihat adalah jaket hangat yang tergantung manis di belakang kursi mejamu. Kamu pun tak kuasa menahan tawa karena kecerobohan ini. Hari ini yang dimulai dengan sempurna berubah dengan begitu cepat, seperti siang dan malam di masa sekarang. Aku benar-benar harus liburan, ucapmu dalam hati. Udara tiba-tiba jadi dingin. Suhu sekitar langsung ngedrop ke bawah 0 derajat Celcius. Tubuh seketika menggigil meski salju nggak terlihat turun. Embun beku muncul di tanah, rumput, dan pepohonan. Es segera mencair, memenuhi cekungan dan membentuk perairan. Orang-orang yang masih kedinginan mulai mendongakkan kepala ke angkasa. Mereka mau mastiin kalau ukuran matahari memang 2 kali lebih kecil dari biasanya. Sang surya jadi kelihatan mirip bintik kecil di kejauhan yang nggak bisa menghangatkan bumi. Parahnya lagi, batuan besar dari langit terus melesat ke orang-orang yang ketakutan ini. Tabrakan dengan benda langit sebesar itu pasti akan merusak bumi. Oke, sekarang kita balik ke kenyataan ya. Bumi menempati posisi yang pas di tata surya kita. Jaraknya nggak terlalu dekat maupun terlalu jauh dari matahari, sehingga suhunya bisa ditoleransi dan nyaman bagi kita. Planet kedua dari matahari yaitu Venus. Para saintis sering menyebutnya sebagai kembaran jahat bumi karena suhunya sangat panas dan nggak memungkinkan adanya kehidupan. Di atmosfernya terdapat awan tebal yang menghasilkan hujan asam, dan gas rumah kaca membuat suhu di permukaan Venus semakin ngebul. Tapi meskipun Venus sedikit lebih ramah dari itu, kita tetap nggak akan bisa tinggal di situ karena jaraknya terlalu dekat dengan matahari. Kalaupun ada air yang berbentuk cair, pasti akan langsung menguap dan menutup kemungkinan adanya kehidupan. Sedangkan Mars yang posisinya setelah bumi agak terlalu jauh dari matahari, sehingga lebih dingin dan terpencil. Suhu di permukaannya nggak cukup hangat untuk membuat airnya tetap cair dalam waktu lama. Apalagi si planet merah nggak punya atmosfer. Padahal elemen inilah yang bikin udara di bumi bisa dihirup. Jadi, kalau jarak bumi ke matahari mengalami perubahan, suhunya juga akan berubah. Tapi selisih ratusan kilometer masih belum kerasa bedanya sih. Lagi pula, jarak perputaran bumi ke matahari nggak selalu sama, kadang lebih dekat dan kadang lebih jauh. Agar efeknya bisa kerasa, jaraknya harus berubah jutaan kilometer. Kayak kejadian di awal video tadi, matahari akan kelihatan jauh lebih kecil dan jaraknya makin jauh. Suhunya mungkin nggak akan langsung turun karena masih ada cadangan panas. Tapi saat cuacanya makin dingin, laut akan diselimuti es dan permukaannya terus menyusut. Es akan memantulkan banyak panas matahari ke atmosfer dan luar angkasa, yang bikin bumi kita kurang hangat. Saat es bertambah banyak, uap air di udara jadi berkurang. Padahal uap air ini bisa menangkap panas dan membentuk awan. Akibatnya, hujan makin jarang mengguyur. Dengan udara dingin dan minimnya hujan, tumbuhan jadi gampang mati. Area beres dan tanah tandus terus meluas, menyisakan sedikit pinggiran sungai untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, sungai nggak akan mengalir karena membeku atau mengering. Danau dan laut juga ikut beku. Kehidupan di sekitarnya akan musnah. Setelah tumbuhan mati, makhluk hidup lain terkena imbasnya.
bumi kita akan berubah jadi gurun beku. Kamu masih ingat sama batu raksasa yang disebutin di awal video tadi kan? Itu adalah asteroid dari luar angkasa yang muncul karena pergeseran orbit bumi. Sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter bisa melindungi kita dari batuan luar angkasa. Masanya sangat besar, jadi kebanyakan asteroid dari luar angkasa bisa terperangkap oleh gravitasi Jupiter, lalu jatuh ke permukaannya. Di Jupiter nggak ada kehidupan, permukaannya berwujud gas. Jadi semua asteroid yang masuk ke situ akan hilang tanpa bekas. Tapi sebagian asteroid tetap bisa lolos dari Jupiter. Nah, kalau ini gilirannya Mars. Si planet merah akan menahan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Massa kedua planet ini menghasilkan medan gravitasi yang mencegah asteroid terbang ke sembarang arah dan menabrak sembarang objek. Kalau nggak ada Mars di antara bumi dan sabuk asteroid, kita akan lebih sering dihujani meteor daripada hujan biasa. Semisal posisi bumi berada di Mars, maka planet kita akan menjauh ratusan juta kilometer dari matahari. Massa bumi kurang lebih sama dengan Mars, jadi sabuk asteroid nggak akan bergeser, tapi suhu di dalamnya akan ngedrop dan memicu kepunahan. Kalau bumi kita bergeser tapi Marsnya tetap di tempat, bisa dipastikan akan terjadi bencana. Kedua planet gak akan bisa mengorbit matahari pada kecepatan yang sama karena masanya gak sama. Bumi dan Mars juga akan bertabrakan. Kalau dilihat-lihat dari kecepatannya, kedua planet ini akan hancur dan mungkin akan menghasilkan sabuk asteroid baru di tata surya kita. Kalau bumi mendekati matahari, kita nggak akan bisa apa-apa lagi. Selain besar, matahari juga panas dan nggak bersahabat. Panasnya akan melelehkan gletser di bumi dan menaikkan permukaan air laut secara drastis. Air akan langsung membanjiri sebagian besar benua dan daratan semakin menyusut. Artinya, penyerapan panas terus bertambah sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Perairan luas juga cepat menguap, lalu melepaskan banyak uap air dan karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang menyerap panas dan uap air. Kedua zat ini akan menjebak lebih banyak panas matahari dan membentuk awan tebal. Kondisinya mirip banget kayak di Venus, tapi tanpa asam. Lapisan awan tebal ini juga bikin planet kita semakin panas. Pada akhirnya, seluruh permukaan bumi akan terus memanas, hingga kebanyakan makhluk hidup nggak mampu bertahan. Hanya segelintir makhluk hidup tahan banting yang bisa bertahan di suhu setinggi itu. Misalnya, hewan gurun. Hujan tetap akan turun sih, tapi nggak bikin suhunya dingin. Tumbuhan akan sulit beradaptasi di lingkungan baru yang bersuhu panas. Tumbuhan di daerah dingin akan cepat layu, kemudian mati, dan akhirnya tumbuhan yang hidup di daerah beriklim sedang sampai tropis juga ikut mati. Bumi akan berubah jadi bola batu yang tandus lagi, tapi kali ini oleh panas. Jarak bumi ke matahari, kemiringannya, kecepatan rotasinya, orbitnya terhadap matahari, dan bahkan kehadiran bulan sebagai satelit alaminya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kalau bumi nggak sedikit miring ke matahari, Khatulistiwa bakal panas banget dan kedua kutubnya bakal dingin banget. Musim juga nggak akan berganti. Yang ada cuma musim panas dan musim dingin berkepanjangan. Planet kita mendapat panas secara merata dari segala sisi dengan kemiringan dan rotasinya sekarang. Jadi mirip kayak barbeque yang lagi dipanggang. Saat salah satu sisinya menghadap matahari, sisi lainnya gelap dan dingin. Kalau nggak ada perbedaan siang dan malam, kita mungkin cuma bisa menempati beberapa area dengan senja berkepanjangan. Bayangin aja, hidup tanpa matahari terbit dan terbenam, pasti bakal suram banget. Bumi sudah bikin kita nyaman dengan kondisi normalnya, iya kan? Kamu lagi di jalan mau ke rumah kakakmu, tapi tiba-tiba langitnya berubah. Cuaca dingin jadi panas banget dalam sekejap. Orang-orang yang lagi jalan-jalan nyari angin sekarang melepas jaket dan keringetan. Orang yang tadinya mau ski weekend ini langsung ngebatalin rencana mereka dan malah pergi ke pantai. Saat itu udah sore banget, tapi langitnya masih kayak siang bolong. Kamu ngambil kacamata hitam kamu dan lanjut nyetir. Ini nggak kayak biasanya, tapi orang-orang kelihatannya nggak peduli. Kamu nyalain radio dan mendengar orang-orang panik ngebahas matahari.
tapi nggak ada yang terdengar jelas. Mereka rebutan ngomongin banyak hal secara bersamaan. Kamu ngambil ponsel kamu dan nyari tahu apa yang terjadi di media sosial. Semua ngebahas hal yang sama, tapi nggak ada yang jelas. Orang-orang bilang matahari mendekati bumi. Kedengeran suara langkah di lorong yang sepi. Seorang cowok yang berpakaian rapi lagi mau menghadiri salah satu rapat terpentingnya. Adam masuk ke ruang rapat. Di sana, semua orang nungguin apa yang mau dia ucapkan. Sebagai kepala ahli astrofisika, tugas Adam adalah nyari tahu apa yang terjadi dan merahasiakannya dari publik. Kalau enggak, seluruh dunia bakal panik dan terjadi histeria massal. Keadaan itu nggak bagus. Dia duduk saat semua orang nunggu pengumuman darinya. Ruangan itu tegang dan semuanya terdiam. Dia melepas kacamatanya dan menaruhnya di meja. Gerak-gerik Adam diperhatikan semua orang di ruangan itu. Dia ngeluarin beberapa file dari foldernya dan mulai membaca. Semua orang mendengarkan. Rekan-rekan sekalian, sepertinya kita akan mengalami hal buruk. Setelah berjam-jam melakukan observasi dan analisis, kami mendapatkan hasil. Ada potongan matahari yang meninggalkan orbitnya dan sedang mengarah ke bumi. Kami belum tahu bagian yang mana, tapi kami tahu begitu potongan itu menabrak bumi, bumi mungkin akan hancur. Ketegangan di ruangan itu terasa dengan jelas. Semua orang kebingungan. Adam menjawab banyak pertanyaan, tapi dia sendiri bahkan nggak tahu jawaban dari beberapa pertanyaan itu. Dalam beberapa menit, pers membocorkan rekaman suara Adam. Hal itu bikin dunia jadi kacau. Kita balik lagi ke kamu ya. Kamu baru aja mendengar potongan pengumuman dari Adam dan gak yakin itu hoax atau bukan. Meskipun langit makin terang, belum ada alasan buat panik tuh. Kamu terus nyetir dan tiba-tiba kamu merasakan getaran hebat. Mobil kamu terangkat dari jalan dan jendelanya pecah. Kamu keluar dan nunduk buat berlindung. Kamu ngeliat objek mirip komet jatuh di suatu tempat berkilo-kilometer jauhnya. Sepertinya masih ada objek serupa yang akan jatuh ke bumi. Kamu nyalain mobil dan pergi buat nyari tempat sembunyi. Abu mulai nutup langit. Kejadian itu bikin udara makin panas dari sebelumnya. Bumi jadi super panas nih. Jalanan macet banget karena orang-orang pengen melarikan diri, tapi nggak tahu mau sembunyi di mana. Kamu akhirnya ninggalin mobil kamu dan jalan kaki buat nyari tempat adem dan ngumpet dari sinar matahari. Meskipun abu nutup langit, matahari masih bisa menembusnya. Kamu pergi ke hutan dan nyari gua buat ngadem. Udara masih panas, tapi seenggaknya kamu bisa tenang dan mikirin langkah berikutnya dari sana. Kamu ngambil ponsel kamu buat nyari tahu apa ada kabar baru terkait kejadian ini, tapi kamu nggak nemu berita apa-apa. Kamu terus merefresh ponsel kamu, tapi nggak ada perubahan. Tiba-tiba, kamu mendengar beberapa orang mendekat dan mereka minta kamu buat keluar dari gua. Adam satu ruangan sama para saintis terbaik di dunia buat nyari solusi. Semua orang ngasih dia solusi, tapi akhirnya nggak ada yang bisa dipraktekkan. Mereka menghabiskan berjam-jam di ruangan itu, tapi matahari makin kuat aja dan langit makin terang setiap menitnya. Rasanya nggak ada yang bisa dilakukan sampai Adam akhirnya terpikirkan sesuatu. Dia manggil semua orang dan minta orang yang nggak berkepentingan buat pergi dari ruangan itu. Dia bilang mereka harus meluncurkan roket ke luar angkasa. Roket itu harus bisa membelokkan objek besar yang mengarah ke bumi sebelum masuk ke atmosfer. Mereka cuma punya waktu beberapa jam sebelum langit jadi berbahaya dan gak cocok buat terbang. Untungnya, semua penerbangan di seluruh dunia udah dibatalkan. Peluang buat meluncurkan roket itu dan menyelamatkan dunia kecil banget. Ada manggil ahli teknik terbaik buat mengatur roket itu dan astronot yang bakal jadi sukarelawan buat misi ini. Mereka berlatih cepat dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Pengarahan dilakukan dan mereka udah siap. Tapi mereka cuma punya satu kesempatan buat membelokkan objek besar itu. 1 jam kemudian, astronot udah siap dan mulai masuk roket. Kamu tiba-tiba muncul dengan pakaian astronot. Kamu adalah salah satu astronot yang penting buat misi ini. Orang-orang yang ketemu kamu di gua adalah orang-orang NASA yang mau merekrut kamu buat misi ini. Kamu ketemu Adam dan dia ngasih pengarahan tentang peran kamu. Karena misinya emang dadakan, Adam bahkan gak sempat duduk sama kamu dan ngasih pelatihan atau pengarahan yang layak. Kamu masuk ke roket dan duduk di sana.
Para teknisi dan saintis ngumpul buat mastiin semuanya siap sebelum lepas landas. Objek besar itu makin dekat dan kalau telat, roket itu bakal meleleh pas nyampe bagian akhir misi. Kamu pasang sabuk pengaman dan roket mulai menyala. Semua sistem udah siap. 3, 2, 1, meluncur. Roket meluncur ke angkasa. Ada lapisan tambahan visor pelindung karena kamu mau mendekati pecahan matahari. Setelah beberapa menit, roket meninggalkan atmosfer bumi dan berhadapan sama objek besar itu. Roket itu berhenti di posisi strategis, nunggu waktu yang pas buat ngusir objek itu dari lintasan bumi. Sementara itu, semua orang di bumi sembunyi di bunker buat jaga-jaga kalau ada puing jatuh. Tim pembersih bakal siap buat membersihkan bebatuan luar angkasa yang bakalan super panas itu. Ada makanan, air, dan listrik di bunker itu kalau mereka harus diam di bawah tanah buat sementara. Tinggal beberapa menit lagi buat menjalankan misi. Kamu menekan tombol dan siap buat meluncurkan paku besar sepanjang patung Liberty. Paku itu disimpan di pijakan yang dipasang di roket. Pijakan itu bakal menembakkan paku, kayak busur dan anak panah. Lalu meluncur langsung ke objek besar itu dan menghancurkannya sebelum meleleh. Kurang dari 1 menit sebelum tabrakan, panah itu diregangkan, lalu dilepaskan. Ujung panah itu punya bor titanium yang bakal terus menembus objek begitu menancap. Panah itu udah dilepaskan dan meluncur di luar angkasa, bikin pecahan kecil hancur selagi si panah meluncur. Akhirnya, panah itu kena objek besar dan menembusnya. Tapi kok kayaknya nggak terjadi apa-apa. Bornya hampir nggak bisa nembus bagian tengah objek itu. Untungnya, Adam udah mikirin rencana cadangan. Roket yang masih diam di tempatnya itu nembakin laser ke tempat paku buat mempercepat proses penghancuran. Laser itu mulai meleleh buat nembus intinya, tapi objek itu makin dekat dan ngebut. Potongan matahari itu masih belum hancur juga. Kurang dari 2 menit lagi, tabrakan bakal terjadi dan semua orang udah kehabisan ide. Tapi, Adam masih punya trik rahasia. Dia nyuruh semua orang pergi dari roket itu dan pindah ke pot cadangan. Dia pengen roket itu ada di jalur tabrakan lurus dengan objek besar itu. Orang-orang kebingungan. Mereka, termasuk kamu, langsung masuk ke pot dan pergi ke jarak aman. Pot ini nggak akan terkatung-katung di luar angkasa, soalnya udah dilengkapi udara bertekanan yang bikin pot ini bisa bergerak ke arah manapun yang pilot mau. Semua orang keluar dari roket waktu roket itu tancap gas menuju objek besar. Roket dan objek itu mendekat pada kecepatan penuh. Cuma beberapa detik lagi sebelum tabrakan, seluruh dunia melihat itu. Roket itu satu-satunya harapan buat menyelamatkan semua orang di bumi. Roket itu mulai meleleh sebelum tabrakan. Dan tiba-tiba gelombang kejut besar terjadi di angkasa. Roket itu bisa menghancurkan objek besar sampai berkeping-keping. Yang jadi masalah sekarang, puing-puing kecilnya bakal jatuh ke bumi. Tapi karena semua orang ada di bunker, jadi aman. Adam dan rekan-rekan kerjanya merayakan itu. Kamu dan astronot lain aman dan kembali ke bumi. Sekarang, orang-orang di bumi harus membangun lagi semua yang hancur. Orang-orang harus mulai semuanya dari nol lagi. Tapi, ini cuma awal dari babak baru dalam hidup.